Presiden Joko Widodo semakin intens memantau perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam upayanya memastikan kesiapan fasilitas di IKN Nusantara, Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya agar pembangunan restoran di area tersebut dipercepat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebingungan dalam mencari tempat makan bagi para pekerja dan pengunjung IKN Nusantara. Presiden Jokowi telah merencanakan untuk mulai berkantor di IKN pada akhir Juni atau awal Juli tahun 2024. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menyatakan optimis bahwa semua fasilitas yang diperlukan akan siap digunakan pada saat beliau pindah ke IKN Nusantara. Meskipun pembangunan kantor Presiden di IKN telah mencapai tahap 80%, Presiden Jokowi menekankan perlunya beberapa penambahan pada interior dan eksterior, serta menunggu sambungan air yang masih dalam proses. Kantor Presiden bukan hanya sebagai tempat kerja bagi Kepala Negara Republik Indonesia dan Ibu Negara, tetapi juga menjadi simbol penting dalam pembangunan IKN Nusantara sebagai ibu kota baru negara. Dorongan Presiden Jokowi untuk mempercepat pembangunan restoran di IKN tidak hanya sekadar memastikan kenyamanan bagi para pekerja dan pengunjung. Sebagai langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendukung di area tersebut. Dengan demikian, diharapkan proses pindah kantor ke IKN Nusantara dapat berjalan lancar dan semua fasilitas yang diperlukan telah tersedia dengan baik, guys. Pembangunan ibu kota Nusantara siang malam terus dikebut, guys. Mengingat proyek ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Presiden Jokowi menargetkan agar pembangunan IKN Nusantara segera rampung sehingga bisa digunakan saat perayaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. Anggaran besar pun digelontorkan oleh pemerintah demi suksesnya pembangunan IKN Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Adapun pembangunan IKN Nusantara dipercepat oleh pemerintah karena diharapkan mampu mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris bukan Jawa sentris lagi, guys, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Berdasarkan data dari Konferensi Pers APBN Kementerian Keuangan, realisasi anggaran untuk pembangunan IKN pada tahun 2022, 2023, dan APBN 2024 telah mencapai lebih dari 72 triliun rupiah. Dana sebesar ini terbagi menjadi dua klaster, klaster infrastruktur dan klaster non-infrastruktur, guys. Dalam klaster infrastruktur, dana digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara di Nusantara, gedung kementerian lain, serta gedung otorita IKN. Selain itu, juga termasuk pembangunan tower rumah susun bagi aparatur sipil negara, rumah tapak menteri, rumah sakit, bandara VVIP, jalan tol, jembatan, bendungan, serta pengendalian banjir di IKN Nusantara. Sementara itu, pada klaster non-infrastruktur, anggaran digunakan untuk operasional IKN Nusantara, dukungan pengamanan, promosi publikasi, pemetaan, pemantauan persiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara, serta laporan dan rekomendasi kebijakan kepada kementerian dan lembaga terkait. Terkait proporsi pembiayaan IKN Nusantara, beban anggaran pendapatan dan belanja negara berada di angka 19,2%. Proporsi pendanaan terbesar berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, serta badan usaha milik negara, guys.
KPBU mencakup investasi dari berbagai pelaku usaha yang berminat berinvestasi di IKN Nusantara, sementara BUMN menyumbang 23,3% dari total pendanaan. Target pemerintah untuk membangun IKN adalah sebesar Rp466 triliun, yang dibagi oleh beberapa pos pembiayaan tersebut. Seperti halnya proyek besar lainnya, pembangunan IKN Nusantara juga menghadapi pro dan kontra. Mundurnya kepala dan wakil otorita IKN juga menimbulkan tanda tanya besar terkait kelanjutan proyek ini. Meski demikian, Menteri Investasi Pak Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa investasi IKN Nusantara sudah menghasilkan pembangunan hotel, resort, rumah sakit, dan bangunan lainnya, guys. Ada juga komentar dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyoroti pentingnya memindahkan ibu kota karena Jakarta terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, memindahkan ibu kota dianggap sebagai langkah penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Kita semua berharap agar setiap proyek pemerintah, termasuk pembangunan IKN Nusantara, benar-benar dibangun untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan tertentu saja. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan sampai target yang ditetapkan, sehingga kita bisa menyaksikan gelaran upacara ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek ini selesai, guys.